Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang transmisi kebijakan moneter. Sebelum itu, alangkah baiknya perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Hanafi. Yang kedua ada Halimatus Sa'diyah. Dan yang ketiga ada Lailatul Kamaliyah. Terkait materi transmisi kebijakan moneter, di sini kami akan membahas 3 poin. Poin yang pertama, kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Untuk poin yang kedua, transmisi kebijakan moneter dan proses perputaran uang. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu saluran transmisi kebijakan moneter. Terkait poin yang pertama, penjelasan lengkapnya akan disampaikan oleh Mbak Halimatus. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apa kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, melainkan terdapat interdependensi terhadap berbagai perubahan dalam perekonomian. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada dasarnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions transmit into change in real GDP and inflation. Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah UPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. 3. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham, di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan baik kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box, seperti digambarkan dalam skema berikut ini. Hal ini terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Kedua, lamanya tenggat waktu atau lag,
sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, transaksi kebijakan moneter dan proses perputaran uang. Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor real melalui 2 tahap proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dengan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Kemudian, interaksi di pasar keuangan. Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah ditetapkannya. Sementara di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan untuk portofolio investasinya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Interaksi ini dapat terjadi baik melalui pasar uang rupiah, pasar uang valuta asing, maupun pasar modal. Adanya interaksi antara bank sentral dengan perbankan seperti ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan volume maupun harga-harga atau suku bunga, nilai tukar, yield obligasi, ataupun harga saham yang terjadi di ketiga pasar keuangan tersebut. Secara lebih rinci, terjadinya interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan pengaruhnya terhadap pasar keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Interaksi di pasar uang rupiah terjadi ketika bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran akhir, melakukan operasi moneter untuk mencapai sasaran operasional yang ditetapkan, apakah target uang primer atau suku bunga jangka pendek. Selanjutnya, interaksi melalui fungsi intermediasi. Tahap kedua dari transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang melibatkan interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan dalam menyalurkan kredit dan bentuk pembiayaan lain kepada dunia usaha. Pertama-tama, interaksi ini akan berpengaruh pada perkembangan volume dan suku bunga di pasar dana dan kredit. Di sisi mobilisasi dana, interaksi tersebut berpengaruh terhadap volume dan suku bunga giro, tabungan, dan deposito, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan uang beredar atau M1 dan M2. Permintaan uang dan tabungan masyarakat, sebagai contoh, dalam hal perbankan, ingin meningkatkan mobilisasi dana dari masyarakat. Suku bunga simpanan akan naik dan demikian pula minat dan volume simpanan masyarakat di perbankan. Sementara di sisi penyaluran dana, interaksi tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kredit perbankan dan yang disalurkan kepada dunia usaha untuk pembiayaan investasi dan produksinya. Sebagai contoh, dalam hal perbankan ingin meningkatkan ekspansi kredit, suku bunga kredit akan cenderung turun dan demikian pula minat dan volume permintaan kredit dari dunia usaha. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu saluran transmisi kebijakan moneter. Dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat 6 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter atau biasa disebut dengan monetary policy transmission channels yang sering dikemukakan dalam teori ekonomi moneter. Yang pertama ada saluran uang. Seperti dikemukakan di atas,
Transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang atau money channel mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal dengan sebagai the equation of exchange, di mana rumusnya bisa kita lihat. Jumlah uang beredar yang dilambangkan dengan huruf M dikalikan dengan tingkat perputaran uang atau income velocity yang dilambangkan dengan huruf V, sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi atau output real yang dilambangkan dengan huruf T dan dikendalikan dengan tingkat harga yang dilambangkan dengan huruf P. Dengan kata lain, dalam keseimbangan jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi sama dengan jumlah output nominal dihitung dengan harga yang berlaku yang ditransaksikan dalam ekonomi. Untuk yang kedua, yaitu saluran kredit. Seperti dijelaskan di atas, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor real melalui penyaluran kredit perbankan. Namun, dalam kenyataannya, anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia, perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha, debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan atau CAR, jumlah kredit macet atau NPL, dan loan to deposit ratio atau biasa disebut dengan LDR. Selanjutnya yang ketiga yaitu saluran suku bunga. Berbeda dengan saluran uang dan kredit yang mementingkan aspek kuantitas dari proses perputaran uang dan dalam ekonomi, saluran suku bunga atau interest rate channel lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Untuk yang keempat yaitu saluran nilai tukar. Seperti halnya saluran suku bunga, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar atau exchange rate channel menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada besaran atau besarnya aliran dana yang masuk dan keluar suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5, saluran harga aset. Selain berpengaruh melalui nilai tukar terhadap aset valuta asing, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial seperti yield obligasi dan harga saham, maupun harga aset fisik khususnya harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya, tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi saham dan aset fisik. Untuk yang terakhir yaitu saluran ekspektasi. Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi atau biasa disebut dengan expectation channel semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di sektor real. Para pelaku ekonomi dalam menentukan tindakan bisnisnya akan mendasarkan pada prospek ekonomi dan keuangan ke depan. Mereka akan membentuk persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.